Berdirinya VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren 17. Kantor perdana VOC terletak di Banten dengan pimpinan Francois Whitread. Tujuan pembentukan VOC. Yang pertama, mencegah persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Dan yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol setelah mengalami perkembangan yang pesat. VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal ini membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktrooi untuk istimewa kepada VOC. Adapun isi hak oktrooi, yang pertama hak monopoli dagang, yang kedua hak atas perekrutan pegawai, yang ketiga melakukan perang, yang keempat membentuk angkatan perang, yang kelima membangun benteng dan melakukan perjanjian, dan yang terakhir mencetak dan mengeluarkan uang. Gubernur pendiri VOC. Gubernur yang mendirikan VOC ialah Johan Oldenbarnevelt. Ia merupakan seorang negarawan Belanda yang berperan penting dalam perjuangan Belanda meraih kemerdekaan dari Spanyol. Ia juga merupakan pendiri perusahaan dagang terbesar pada masanya, yaitu VOC pada 20 Maret 1602. Gubernur pertama Jenderal VOC, Pieter Both, menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1610 sampai 1614. Kebijakan Pieter Both adalah memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta yang berada di wilayah Banson. Pertimbangan pemindahan wilayah strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. Gubernur Jenderal terkejam VOC, Jan Pieter Zoon-Choon, menjabat pertama pada tahun 1619 sampai 1623 dan kedua pada tahun 1627 sampai 1629. Kebijakan JP yang paling berpengaruh adalah menghasut Rana Menggala, penguasa Jayakarta, sekaligus menutup kantor dagang EIC. Pertama ada Benteng Friedeburg. Benteng Friedeburg berlokasi di Jalan Margomulyo, Lepasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada Benteng Durstut. Lokasi Benteng Durstut berada di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kemudian yang ketiga ada Benteng Rotterdam, berlokasi di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat ada Benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam berlokasi di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kebijakan ekonomi VOC. Dalam melakukan pemerintahannya, banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut adalah kebijakan ekonomi VOC. 1. Hak ekspripasi merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. Yang kedua, kontingenten
adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang telah ditentukan VOC. Pajak ini berupa hasil bumi. Sayangnya tidak ada sistem ganti rugi apabila terjadi kegagalan panen. Yang ketiga, Verplichti Lereranti adalah kebijakan hasil bumi hanya kepada VOC. Yang keempat, pelajaran Hongi adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Serang, dan Ternate di Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Dan yang terakhir, Derride et Impera adalah strategi politik untuk memecah persamaan dengan mengadu domba kekuasaan yang ada di dalam internal suatu komunitas, dan setelah pecah, hegemomi dapat dilakukan kebangkrutan dan pembubaran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petinggi. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Hingga akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden.